Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini melalui versi audio. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini Selasa 27 April 2021 dengan judul Si Pembelah Gunung. Bacaan kita terambil dari surat Galatia 1 ayat 20 sampai 24 yang berbunyi demikian. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar, aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Dasrat Manji adalah seorang buruh miskin di desa Gelaur, negara bagian Bihar di India. Tetapi oleh orang-orang di sekitarnya, ia lebih dikenal sebagai lelaki gunung atau si pembelah gunung. Mengapa demikian? Ternyata selama 22 tahun, ia membelah gunung batu yang ada di daerahnya, hanya dengan bermodalkan palu dan pahat di tangannya. Hasilnya, ia mempersingkat perjalanan antara kota Atri dan Wasirgans dari sebelumnya berjarak 55 km menjadi 15 km. Karena orang tidak perlu lagi berjalan memutari gunung batu tersebut. Karena ketekunannya, ia berhasil menciptakan jalan di antara gunung tersebut. Semuanya berawal ketika istrinya yang bernama Falguni meninggal karena tidak segera mendapatkan pengobatan akibat perjalanan ke kota yang terlalu jauh. Kota di mana ada dokter terdekat berjarak 70 km dengan cara melewati bukit-bukit batu atau melewati jalan berbahaya di tengah bukit. Manji pun bertekad agar warga desa lainnya tidak perlu mengalami kejadian yang keluarganya alami. Ia lalu mulai memahat sebuah jalan melewati bukit-bukit Gelaur supaya jarak antara desanya dan kota menjadi lebih dekat, sehingga warga desa lebih mudah mendapat perawatan medis. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sejak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, Rasul Paulus mengalami perubahan total dalam hidupnya. Dahulu dia hidup seperti orang Farisi dan sangat bersemangat menganiaya para pengikut Kristus. Tetapi kemudian ia giat untuk mengabarkan Injil. Karena pemberitaan Injil tersebut ia mengalami banyak penderitaan, bahkan hampir kehilangan nyawa. Namun Rasul Paulus rela menanggung semuanya itu agar orang lain juga menerima keselamatan dalam Kristus Yesus sebagai satu-satunya cara Allah untuk menyelamatkan. Kemanapun ia pergi, Rasul Paulus tidak pernah bosan untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada cara untuk diselamatkan kecuali dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perubahan tersebut membuat banyak orang heran. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Apapun masa lalu kita dan pengalaman hidup yang pernah kita lewati, tentunya kita bersyukur ketika kita boleh menerima Injil keselamatan. Namun apakah kita juga rindu agar orang lain juga diselamatkan? Adakah kita mau membagikan Injil sehingga orang lain juga mendengarnya? Kiranya kita tidak menyimpan keselamatan hanya untuk diri sendiri, namun terbeban untuk menyatakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Apapun tantangannya, kerinduan untuk melihat orang lain diselamatkan akan membuat kita mampu memecahkan gunung batu tantangan itu bersamanya. Amin.